Kan beliau bicara, ingat tuh, kamu perempuan merantau ke negeri orang, jangan bikin malu bapak sama ibu, dia bilang. Jangan ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Jangan bikin malu kedua orang tua. Nanti kalau kamu seperti itu mau ditaruh di mana? Kita punya harga diri, katanya orang tua saya dulu. Akhirnya saya bilang, suatu saat nanti kalau saya sudah merantau ke Denpasar, membawa seorang laki-laki, itulah jodoh saya. Jadi tolong siapkan apapun agamanya, apapun latar belakangnya, tolong diterima. Itu beliau pas sakit keras, sakit keras beliau. Kalau saya ingat dia, sedih saya, bapak saya. Itu saya agak sedih kalau ingat. Karena dulu kalau pas saya nikah dulu, pas saya mau pamit, beliau tuh lagi sakit, tidak boleh lihat saya, dia agak jauh gitu. Saya tetap cari sama beliau, lari ya. Saya bilang, bapak saya mau pergi, saya mau menikah dengan orang yang beda keyakinan, saya bilang. Dan bapak saya bilang, iya baik-baik di sana, sini tut duduk. Ini panggil saya duduk. Dengar, dia bilang, nasihat bapak, apapun agamanya dia, apapun dia itu, belajar yang benar. Jangan pernah lihat ke belakang, pandangannya selalu ke depan, karena itu sudah pilihanmu. Itu bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya, Fatiatu Al-Adila. Alhamdulillah, pada podcast kali ini kita kembali hadir dengan pastinya narasumber yang berbeda, dan ini dengan cerita-cerita baru lagi. Kalau hari ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber spesial, ibu yang jos banget nih, luar biasa, dengan 3 anak, ya kan Bu Syahdan, dengan 3 anak. Hari ini datang untuk berbagi cerita dengan kita semuanya. Assalamualaikum Bu Syahdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dila. Apa kabar Bu Syahdan? Kita lama tak jumpa juga ya setelah melahirkan. Ya, alhamdulillah kabar baik, sehat semua. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara, Bu Syahdan ini baru saja melahirkan anak ketiga, laki-laki juga ya Bu? Iya, alhamdulillah. Paling cantik di antara satu keluarga, dikelilingi oleh lelaki-lelaki tampan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kesibukan belakangan ini, selain mengurus baby atau mungkin apalagi aktivitasnya Bu Syahdan? Iya, terima kasih Kak Dila. Sama-sama. Sekarang saya punya kesibukan selain mengurus anak, mengurus keluarga, juga lagi membuka usaha kembali. Masya Allah. Yaitu tipat cantok sama rujak. Waduh, ngiler sih ini. Monggo, silahkan merapat. Oh, di mana nih, mungkin boleh di-spill tempatnya di daerah mana nih Bu Syahdan? Insya Allah Jalan Gunung Salak, nomor 3X di Padang Sambian Kelot. Wah, mantap. Mungkin nanti teman-teman nih yang penasaran, saya juga penasaran sih kayaknya nih. Boleh nanti mampir-mampir, kalau misalnya agak bingung alamatnya bisa hubungi kita. Oke, Bu Syahdan. Mungkin sebelum kita bercerita lebih jauh lagi, boleh memperkenalkan diri, nama lengkapnya Bu Syahdan, terus pekerjaan atau kegiatannya saat ini, kemudian asal dari mana nih? Anaknya juga mungkin boleh, anak berapa, kelas berapa, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya yang agama dulu ini Ketut Riyawati. Terus suami saya namanya Hasan. Alhamdulillah dia berasal dari daerah jauh di timur sana, Sumba Timur Waingapu. Dan alhamdulillah pernikahan kami dikaruniai 3 orang putra. Alhamdulillah, yang pertama namanya Syahdan Ilham Hasan, yang kedua Cesta Adabi Hasan, yang ketiga Ammar Usman Hasan. Insyaallah semoga berkah semua, sehat semua. Amin. Dan selain itu kegiatan saya sehari-hari sedang mengurus anak juga. Sekarang lagi berjualan juga. Ya, mohon doanya semoga berkah semua. Amin, amin. Asalnya Bu Syahdan dari mana nih? Saya berasal dari Negara, Kabupaten Jembrana. Saya dulu pernah jadi anak negara. Ya. Oh, di daerah mana itu Bu Syahdan? Daerah Sebual namanya, Desa Dang itu Kadaya. Ya.
Saya banget. Saya banget tuh. Jangan-jangan kita dulu pernah sih lo jangan-jangan. Iya, insyaallah mungkin. Ternyata kita friend ternyata kita tangga. Masya Allah, ternyata jauh juga ya. Sampai bisa di Denpasar nih. Saya juga, ini tadi ada menarik ya. Jadi suami beliau ini berasal dari jauh sekali. Nah, ini juga jadi pertanyaan bagi kita semuanya. Kok bisa gitu bertemu dengan suami? Itu gimana ceritanya? Oke. Nanti kita sambil bertanya-tanya ya Bu Syahdan. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama nih, awal mula nih Bu Syahdan kok bisa tertarik dengan Islam? Itu kenapa? Why? Awal mulanya sih sebenarnya saya banyak teman pergaulan sebenarnya. Oke, lingkungan. Awalnya ya lingkungan, pas saya dari Negaro pindah ke Denpasar itu, saya banyak teman ternyata yang melingkupi saya itu orang-orang Muslim. Oke, iya memang kok daerah itu ada ya. Ya, di situ pun saya merasa kok tambah banyak teman gini, saya tambah penasaran. Islam itu apa gitu. Akhirnya dari teman saya pun ada yang mengasih tahu, kalau kamu penasaran, saya beliin kamu buku tentang Islam. Boleh, saya bilang itu. Ya kebetulan itu pas yang deket saya, mau jadi saya, beliau suami saya gitu. Suami saya Pak Hasan ini. Jadi ya kok kebetulan sekali gitu. Memang inilah mungkin insya Allah. Ya, alhamdulillah akhirnya ya dengan itu diajak teman membaca buku, semakin ke dalam semakin tertarik. Oke. Berarti posisinya saat itu Bu Syahdan udah kenal sama suami? Sudah kenal. Oh, sudah kenal. Oh, berarti ini sama-sama di Negara posisinya waktu itu? Di Denpasar. Oh, berarti Bu Syahdan itu merantau ke Denpasar. Oke, awal mulanya merantau, akhirnya kenal sama teman-temannya, lingkungan kerjanya orang-orang Muslim. Salah satunya juga suami. Jadi gitu, semua berawal dari teman. Sampai akhirnya penasaran. Memang berarti belum ada, maksudnya dari Pak Syahdan sendiri tuh apa udah mulai deket-deket gitu sama Bu Syahdan? Udah kayak sudah kode-kode gitu? Ya, sudah mulai dekat. Sebab itu saya tidak banyak tanya sama beliau masalah Islam, karena kan beliau juga enggak terlalu mengarah kamu segini enggak. Karena kan punya prinsip kita tuh kan, kalau orang mau niat dari hati, tulus mau dari hati masuk Islam, bukan karena orang, pasti kita tuh nerima Islam dengan baik. Iya, betul benar-benar ya, maksudnya dari hati ya. Jadi posisi saat itu emang ya bukan berarti ada kayak dorongan dari suami, maksudnya dari calon waktu itu kan belum ada. Berarti cuman kayak lingkungan nih, lingkungan. Intinya itu kalau saya dulu segala sesuatu tuh kalau memang dari hati, insya Allah kita ikhlas. Kalau dari orang, kadang itu tidak abadi. Iya, betul banget. Iya. Berarti kan udah akhirnya Bu Syahdan nih mulai belajar, ya kan? Secara tidak langsung belajar juga kan tentang Islam. Dan itu baru belajar, belum jauh atau udah yang kayak aku baca segini nih, pengen lagi cari tahu, atau cuma sekedarnya yang dikasih aja? Iya, pengen tahu juga. Pas itu saya punya bos. Alhamdulillah orang Islam, kebanyakan orang bosnya. Setiap dia beli hijab, setiap beliau suka beli jilbab tuh. Tut sini Tut, katanya. Iya, ayo cobain jilbab ini, cocok dari kamu. Kalau cocok di kamu, berarti cocok di saya gitu. Ya, oh ya boleh gitu saya dijilbabin saya. Terus beliau bilang gini, alhamdulillah beliau tuh sudah haji kan. Masya Allah tuh, kayaknya kamu cocok deh orang Islam gitu beliau. Insya Allah amin. Itu saya ngomong. Jawabnya ya. Iya, tapi sebenarnya beliau belum tahu kalau saya ada dicari sama suami Islam, gitu. Oke, jadi emang sebenarnya berawal dari yang nggak sengaja juga ya. Sengaja juga. Emang kayak sudah di jalannya deh ini gitu, alurnya gini. Oke, akhirnya kan Bu Syahdan belajar nih tentang Islam. Nah, akhirnya memutuskan untuk kayak mantap, Bismillah deh, aku masuk Islam. Itu karena apa? Momen apa? Ya itu pas itu ada momen sih juga. Tapi suami saya bilang, daripada kita lama atau kita ada bagaimana nantinya, barukah kamu masuk Islam gitu, dia nanya. Itu posisinya berarti belum nikah ya? Belum nikah. Dia tanya, Tut gimana, mau ndak masuk Islam? Kalau kamu mau Islam, ndak usah begini, biar kita halalkan aja. Oh ya, kalau emang baik kenapa enggak, saya bilang. Berarti memang pada saat itu Bu Syahdan nggak ada kayak ragu itu, nggak ada ya, benar-benar karena udah tahu dan belajar. Iya, sudah belajar, dan saya sudah ngomong sama kedua orang tua saya sebelum saya ke Denpasar. Oke. Saya ngomong sama beliau, kan beliau bicara, ingat tuh, kamu perempuan merantau ke negeri orang,
jangan bikin malu bapak sama ibu, dia bilang. Jangan ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Jangan bikin malu kedua orang tua. Nanti kalau kamu seperti itu mau ditaruh di mana? Kita punya harga diri, katanya orang tua saya dulu. Akhirnya saya bilang, suatu saat nanti kalau saya sudah merantau ke Denpasar, membawa seorang laki-laki, itulah jodoh saya. Jadi tolong siapkan apapun agamanya, apapun latar belakangnya, tolong diterima. Itu saya. Sebelum saya ketemu bapaknya, suami saya. Oke, terus. Ya. Berarti memang sudah, maksudnya Bu Syahada sudah berinisiatif untuk kayak ya secara tidak langsung meminta keluarga untuk apapun nanti keputusannya gitu ya. Karena saya orangnya enggak mau simpel orangnya. Enggak harus gini, harus gitu. Kalau saya baik, apapun dia agamanya saya akan terima gitu. Masya Allah. Saya tidak memilih siapapun dia. Sampai akhirnya Bu Syahada kan pastinya kembali lagi ya, maksudnya menyampaikan lagi ke orang tua, dan bagaimana pada saat itu orang tua Bu Syahada menanggapi? Ya alhamdulillah pas saya bawa beliau pulang ke negara, memang ada pro dan kontra di situ. Pasti. Karena kan perbedaan kan. Namanya orang tua juga ya. Orang tua. Ya maklum lah ya. Saya juga mengerti kan, dari kecil kita diajar dari agama yang sebelumnya. Sedangkan kita udah besar, kita meninggalkan. Wajar ada rasa kecewa di hati keluarga besar kita. Tapi alhamdulillah di sini yang dukung saya malah almarhum bapak saya. Bapak saya bilang, "Nggak usah pikir apa Tut, kalau memang itu jodoh kamu yakin sama dia, ya udah melangkah saja. Alhamdulillah dia manusia, bukan yang lain-lain." Betul. Itu bapak saya. Alhamdulillah. Itu beliau pas sakit keras beliau. Kalau saya ingat dia, sedih saya. Bapak saya, itu saya agak sedih kalau ingat. Karena dulu kalau pas saya nikah dulu, pas saya mau pamit, beliau tuh lagi sakit, tidak boleh lihat saya, ya agak jauh gitu. Saya tetap cari sama beliau, lari ya. Saya bilang, "Bapak, saya mau pergi, saya mau menikah dengan orang yang beda keyakinan." Saya bilang. Dan bapak saya bilang, "Iya, baik-baik di sana. Sini Tut, duduk." Dipanggil saya duduk. Dengar, dia bilang, "Nasihat bapak, apapun agamanya dia, apapun dia itu, belajar yang benar. Jangan pernah lihat ke belakang. Pandangannya selalu ke depan, karena itu sudah pilihanmu." Itu bapak saya. Ya harus kalau belajar sholat, belajar puasa, apapun itu sudah menjadi pilihanmu, dia bilang. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Dan dia masih panggil suami saya, "Ayo Hasan, duduk. Ingat, jaga anak saya baik-baik." Saya masih ingat. "Saya hanya kasih dia punya cinta, tapi badannya masih milik bapak," katanya bapak saya. "Kalau kamu tidak suka sama dia lagi, pulangkan dia baik-baik. Jangan kamu pukul, yang sakiti dia." Dia ngomong gitu, janganlah dia utuh pulang. Dalam kubur pun kalau dia meninggal sampai dia ada apa-apa, saya ambil, saya bawa pulang. Itu bapak saya ngomong gitu. Itu yang saya ingat terus. Masya Allah. Ya. Jadi beliau legowo ya, maksudnya legowo, tapi ininya tetap dijaga gitu. Apapun keputusanmu, apapun misalnya Bu Syahada memilih, tanggung jawab gitu. Tanggung jawab dengan keputusan itu. Saya harus selalu ke depan, jangan ke belakang lagi. Insyaallah. Jangan anggap agama tuh jangan main-main gitu. Karena itu penentu di saat kau meninggal nanti. Bapak saya gitu. Tidak ada yang orang Islam masuk ke Hindu pas meninggal, tidak ada. Ya Hindu ya ke Islam. Masya Allah. Jadi sedih Masya Allah nanti. Kalau kita mengingatnya, Masya Allah, memang perjalanannya luar biasa. Berarti pada saat itu pamit dengan orang tua mau nikah. Berarti setelah itu ikrar syahadat dulu. Ikrar syahadat, alhamdulillah itu sekitar tahun berapa berarti? 2005. 2005. Saya masih ingat 25 Maret di situ. Oh, bentar lagi nih. 25 Maret bulan ini. Anniversary ini. Masya Allah, berarti udah jalan berapa tahun ya itu ya? 2005 ya lumayan ya. Lumayan dah. Saya udah ngitungnya udah gini udah bulat dah. Sekitar 17 tahun yang lalu. Ya, Masya Allah, sudah 17 tahun itu 17. Berarti Bu Syahada menjadi seorang mu'alaf. Berarti ikrar syahadat, dan itu prosesinya bagaimana? Maksudnya proses ikrarnya tuh mudahkah? Gitu? Ya alhamdulillah dimudahkan. Pas itu alhamdulillah saya diikrarkan di rumahnya
Pak Haji Idris Haji Weru. Itu kebetulan bos suami saya. Misalnya disadatkan, saya juga masih bingung itu sholatnya bagaimana. Cuma saya disuruh mandi besar aja, mandi besar, habis syahadat, mandi besar, terus diajak sholat. Itu sholat saya dulu, cuma saya hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang penting rakaatnya benar, begitu saya. Alhamdulillah. Tapi pas kayak gitu ya saya tanya suami, saya hanya tahu itu apa yang harus saya pelajari. Ya, suami ngajar saya hanya baca Al-Fatihah. Oke. Al-Fatihah. Kebetulan juga pas di kos saya dulu, pas saya nikah, depannya tuh ada guru ngaji. Oke, jadi memang kayak udah mudah gitu ya. Masya Allah, pokoknya Masya Allah. Memang jalannya saya ke sana, Allah mudahkan. Saya ngomong, loh kok di depan ini banyak anak-anak mengaji, gitu, saya anak kecil. Iya betul. Nah saya ke sana, alhamdulillah kok beliau orang negara juga. Ketemu juga ya berarti ya. Orang negara, beliau orang Islam, memang orang Yahudi. Sana saya bilang itu namanya almarhum Bu Guru As, beliau sudah meninggal. Saya ke sana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia bilang, saya mau belajar mengaji. Masya Allah, ini kah istrinya Hasan? Iya saya bilang. Terus beliau apa saya masuk, kan anak kecil banyak. Jadi mereka ketawa, kok udah besar ngaji, alik batak katanya. Terus ya enggak apa-apa, namanya belajar. Iya betul, tidak mengenal umur. Alhamdulillah, di situ bertambah lagi ilmunya. Dari yang saya tidak tahu sampai saya tahu. Setiap saya penasaran, saya tanya sama beliau. Sampai beliau meninggal pun beliau masih ingat saya. Sebentar mau sakaratul maut, mau meninggal, beliau masih telepon saya. Masya Allah. Masya Allah, saya juga benar-benar terkenang berarti. Iya, saya juga kok ingat dia pas di saat dia sakaratul maut itu. Masih sempat telepon saya, Tut, Assalamualaikum Tut, sini Tut, ibu guru mau pingsan. Dia tahu jam udah meninggal. Lahirnya dia tanggal 31 Desember, meninggalnya juga 31 Desember. Masya Allah, ya Allah. Ya, dalam keadaan masih perawan, belum menikah. Oh, belum menikah. Semoga amal beliau diterima di sisinya. Amin. Luar biasa, berarti memang mengajarkan Bu Syahdan dari yang tahu sampai yang dari yang tidak tahu sampai yang tahu ya. Berarti memang dari yang kayak huruf hija ya awal-awal itu ya Bu Syahdan. Sampai dia pun tentang tentang kereta kencana itu akan dijemput kereta kencana. Beliau tahu pas mau meninggal itu, beliau masih ziarah kubur ke Tabanan itu sama temennya. Temennya cerita, dia bilang di depan tuh ada kereta. Kereta apa? Kayak kereta kencana gitu beliau cerita. Masya Allah, ternyata betul kalau amal kita bagus, insya Allah. Iya, Masya Allah. Wah, saya jadi merinding juga. Masya Allah, luar biasa. Oke, sampai akhirnya Bu Syahdan kan sudah banyak ya, maksudnya mau intinya dari perjalanan 2005 itu belajar dan mungkin sebelum saya nanya, bagaimana keluarga dari suami pas tahu Bu Syahdan dan Pak Syahdan mau menikah gitu? Masya Allah, mereka sangat sayang sama saya semua, sayang sekali. Masya Allah, jadi memang sayang. Ini ya berkah gitu loh, keberuntungan Bu Syahdan tuh gitu, kayak semuanya dimudahkan, semuanya dilancarkan. Apalagi suami ini kan agamanya kan tidak satu, tidak Islam aja, ada agama yang lain juga. Oh, dalam keluarganya? Iya, ada. Tapi Masya Allah, toleransinya bagus, Masya Allah. Di Sumba tuh kalau mau lihat toleransi di sana tuh bagus sekali, Masya Allah. Berarti saya kayaknya harus main-main ke sana juga. Insyaallah. Kayaknya harus Pak Syahdan, saya mau ke Sumba. Langsung nih. Oke, dengan reaksi yang alhamdulillah sekarang juga komunikasi dengan pastinya dengan keluarga juga baik. Mereka menerima, mereka benar-benar welcome ya dengan seiring waktu ya. Iya benar. Makanya orang bilang kan dari awalnya kan tidak kenal maka tidak sayang. Iya benar. Akhirnya sekarang semakin karena kenal kan sayang ya dia gitu. Sayang gitu. Nah, selama Bu Syahdan gitu belajar tentang Islam, belajar tentang banyak hal lah dalam Islam, konsultan apa saja mungkin Bu Syahdan rasakan sama menjadi mu'alaf gitu. Oh, aku ngerasa kayak ini gimana ya belajar ini ya. Kan banyak hal ya pasti yang kita pelajari. Enggak sih, alhamdulillah sih selama 17 tahun perjalanan jadi mu'alaf tidak ada yang dipersulit, dipermudah semua. Oke. Tidak ada. Pokok setiap sesuatu yang saya tidak tahu ada jawabannya gitu. Pokok insya Allah, apalagi di sini sudah ada wadah Yayasan Mu'alaf Foundation, Genta Mu'alaf Foundation sekarang.
semua sudah diwadahi. Apa yang nggak tahu ditanya di sini, seolah jawabannya ada. Mantap. Ya. Berarti memang semua dimudahkan ya. Misalnya kayak puasa pada saat itu awal pertama kali puasa Bu Syahdan juga lancar. Pertama kali puasa itu dah yang bikin saya tambah yakin bagaimana itu Islam itu. Di pas bulan Ramadan itu dah. Kenapa saya bilang begitu? Kan kita agama yang dulu tidak ngajar puasa. Bagaimana orangnya susah, tidak makan, tidak minum. Nah, di sini sudah saya rasakan pas saya pertama kali puasa itu ternyata begini kalau orang susah makan dan minum, dan saya merasakan itu. Jadi dengan kita berpuasa timbul rasa syukur di saat kita meminum, di saat kita makan. Itu yang saya rasa. Itu dah bedanya Islam itu Islam, agama yang mengajar kita selalu bersyukur. Mau kaya mau dia miskin, semua puasa bulan Ramadan yang menjalani. Itu perbedaan. Berarti pas di awal pertama kali bulan Ramadan tuh Bu Syahdan udah full. Ya, full 30 hari. Full. Wow, amazing. Hanya yang paling saya agak berat pertama kali itu kalau puasa. Lihat air tuh rasanya gimana. Itu godaan memang ya. Tuh, apalagi dia es. Astagfirullahaladzim. Udah rasanya kayak astagfirullahaladzim, ya Allah. Siang-siang. Gitu pasti saya. Betul. Salah. Pasti ada godaan-godaannya. Iya. Jadi kayak terpacu dulu kok godaannya depan mata. Iya, betul. Kalau misalnya yang ini Bu Syahdan berhijab itu apa dari awal menikah? Berhijab saya mulai tahun 2013. Dan berhijab pun itu saya sebenarnya berpikir begini, Kak Dila. Ada sesuatu hal kadang di rumah tangga tuh yang ada suatu hal yang kadang kita tidak tahu, punya permasalahan. Setiap orang punya permasalahan. Betul. Dan sini saya kenapa pas itu saya berhijab? Saya berpikir begini, saya mau merubah orang lain. Tapi saya tidak bisa merubah orang lain sebelum saya merubah diri saya sendiri. Betul. Suami saya orang lain dan saya pun orang lain. Karena Allah mempertemukan saya, jadi saya bisa jadi pasangan hidup. Jadi di situ saya berpikir, mau kemana arah saya? Kalau saya nggak bisa menutup aurat saya, ini tidak akan sesuatu yang bisa berubah hidup saya. Ya alhamdulillah, Allah mudahkan hati saya untuk menutup aurat saya. Di sini tidak ada maksud apa-apa, hanya saya mau ingin berubah sesuatu, harus mulai dari diri saya sendiri. Betul. Memang semua dari diri kita dulu ya. Tidak bisa kita ngomong, kamu sedangkan kita tidak mencontohkan diri kita. Betul. Ya kita seperti itu saya. Jadi awal mulanya memang karena memang kalau kita mau orang lain sesuai dengan keinginan kita, berarti kita harus memperbaiki dulu nih. Rubahlah diri dulu sebelum kita merubah orang lain. Sama Allah. dengan sesuatu yang kita mau kejar. Betul. Masya Allah. Kejarlah akhirat, dunia mengikuti orang. Karena dunia ini fana dan ditinggalkan. Apa mau disombongkan di dunia? Betul. Masya Allah. Betul. Jadi memang semua ternyata memang dipermudah ya. Maksudnya ketika kita memang melakukan segala hal itu dari hati, akan terasa lebih nyaman kita lakukan. Jadi mengalir begitu saja. Betul kan Bu Syahdan? Iya. Apalagi kayak saya, anak saya laki-laki 3. Malu saya kalau saya tidak menutup aurat saya. Jadi kelilingnya. Iya betul. Betul Masya Allah. Saya alhamdulillah dengan begini saya sudah bersyukur, apalagi keluarga saya terima saya apa adanya. Alhamdulillah keluarga Bali saya terbuka. Semuanya Masya Allah. Semuanya. Luar biasa. Akhirnya kan Bu Syahdan ini belajar banyak ya, tadi kan mulai dari puasa, sholat, bahkan berhijab dan lain sebagainya. Nah, apa pandangan Bu Syahdan tentang Islam akhirnya? Pandangan saya tentang Islam agak terharu ya. Wah, saya buat nangis terus. Saya sebenarnya orangnya cepat ini baperan orangnya. Wanita yang diceritakan gampang tersentuh nggak? Tentang Islam tuh banyak hal yang saya pelajari tentang Islam. Seperti ibaratnya bayi yang lahir kembali. Ada sesuatu yang saya tidak tahu, di sini saya tahu. Dulu saya kok sholat harus sambil wudu, harus berair terus. Kelihat gitu kan. Ternyata tujuannya
kita menghadap Tuhan harus suci dari segala bentuk yang najis, bersih. Oh begitu, mungkin siapa tahu kita ada aja apa di luar. Benar juga gitu saya. Islam dulu pas saya kecil dulu kan rumah tuh dekat sama ini apa masjid, tidak terlalu dekat sih, lumayan jauh, tapi kalau toanya tuh ngeliat ke rumahnya saya sering tanya sama bapak saya, apa tuh setiap jam 5 Allahu Akbar, saya bilang gitu sama bapak saya. Tak boleh ngomong gitu tuh, orang Islam tuh gitu bapak saya. Oh iya dah, berarti itu dah saya mengerti itu. Oh ternyata itu Islam. Kalau sholat tuh memanggil dia. Nah, di situ dah saya mengerti. Oh ternyata segala sesuatu tuh Islam tuh semua diatur. Iya betul. Semua tuh ada batasnya. Dan mau bergerak pun semua ada batasnya. Segala sesuatu dilakukan dengan doa. Nah itu yang saya tahu tentang Islam. Ngapain aja tuh dengan doa. Janganlah makan, kamar mandi pun masuk ada doanya. Iya betul. Masya Allah, itu saya ya Allah. Senang saya. Semua ada aturannya. Aturannya. Wah luar biasa memang. Kisah ya Bu Syahdan ini luar biasa, saya juga jadi excited memang, ya begitu loh gitu. Jadi kita tuh banyak hal yang kita ternyata hal sekecil apapun, bahkan kayak mungkin gini, sesama saudara aja, kita aja kalau misalnya ketemu jangan sampai kita tuh nggak tegur sapa loh, itu juga udah ada dibahas. Jadi kalau bisa tuh berteman dengan orang tuh kita perlu care, terus ketemu juga say hello. Kan ada biasanya yang kayak mengabaikan kayak ya udahlah gitu, sekecil itu gitu. Oke. Karena dia sudah akhirnya Bu Syahdan tahu apa itu Islam. Nah, yang Bu Syahdan rasakan dari yang sebelumnya sampai akhirnya Bu Syahdan saat ini menjadi seorang Muslim itu apa? Pembedanya deh, yang menjadi membedakan. Oh dulu aku mungkin gini, sekarang alhamdulillah aku gini. Ya, yang bedakan dulu tuh kayaknya kalau saya kerja ya, time is money pokoknya. Ya, time is. Pokok apa-apa uang, apa-apa kita harus cari uang untuk ini, untuk dan tidak memikirkan yang lain. Dan setelah masuk Islam mulai berpikir, oh ternyata hasil yang kita dapat tidak sepenuhnya haknya, ada haknya orang lain. Di situ saya dibelajarin, oh cara yang paling saya ini di Islam tuh bersedekahnya itu, berbagi dengan orang lain. Itu yang paling saya senang gitu. Kenapa? Karena kita berpikir apapun harta kita, apapun yang kita punya, kalau kita hanya untuk diri sendiri itu tidak ada berkahnya. Gitu. Kalau kita kasih dengan yang lain, tidak akan mengurangi rezeki kita. Justru malah menambah, melimpah. Iya, itu paling saya tekankan di Islam. Walaupun saya dalam kesempitan pun, tetap kita harus berbagi. Karena Allah sudah menjamin rezeki yang kau keluarkan tidak akan mengurangi rezeki hambaku yang lain, pasti akan ditambah. Iya betul banget. Jadi berarti berasa ya, maksudnya kalau dulu mungkin kita nggak terlalu mikir orang lain gitu. Nggak terlalu mikir ya. Just for myself gitu, ya udah diri sendiri aja nih. Sampai akhirnya ternyata setelah tahu dan belajar, ada haknya orang lain gitu. Oke. Luar biasa, saya jadi kayak Oke, kan tadi Bu Syahdan kan kalau yang di awal belajarnya dengan almarhumah ya, belajar tentang ngajinya dengan almarhumah. Nah, sampai akhirnya Bu Syahdan itu bertemu dengan Yayasan Genta Mu'alaf Indonesia tuh tahun kapan, dan kok bisa akhirnya ketemu atau mungkin tahu yayasan ini? Alhamdulillah pas itu saya 2007 ketemu sama saudara saya yang sedang ada di Sulawesi sekarang. Bu Halimah, istrinya Pak Bahtiar. Oh iya, I know, halo. Tante Dila udah besar. Dulu kita masih kecil lagi. Itu Bu Halimah, insyaallah ada beliau menonton, insyaallah. Bu Halimah yang pertama kali kenal, saya ketemu itu di pasar. Di pasar beliau belanja, saya belanja. Jadi nggak sengaja ya? Iya, saya pakai bahasa Bali, beliau negur. Bu, di kudo niki gitu saya. Nak Bali nggak, Dia panggil saya Iya, yang nak Bali gitu saya ngomong. Oh, sudah punya wadah? Belum. Maksudnya wadah apa tuh Bu? Itu saya pengajian, belajar bersama. Oh belum, ayo kita gabung ke Mu'alaf. Iya, alhamdulillah. Beliau dah yang memperbaiki bacaannya saya juga. Beliau yang ngajar saya panjang pendeknya cara membaca Al-Qur'annya itu. Beliau masya Allah beliau. Semoga beliau sama keluarganya sehat. Amin. Keluarganya. Tante, ayo nonton Dila sudah besar. Insyaallah dia ada beliau yang ketemu pertama. Sampai akhirnya beliau ngajak Bu Syahdan untuk belajar
bareng. Oh berarti dulu ini ya masih zamannya Mu'alaf Foundation ya? Iya, masih zaman Mu'alaf Foundation. Masih di rumah-rumah belum ada geraha itu kayaknya. Iya, tapi diajak ke geraha. Diajak ke geraha pas itu. Makanya beliau udah yang ngajak ke sini. Akhirnya ngajak ke sini. Dan itu posisinya udah bareng sama suami juga. Maksudnya suami juga udah belum. Oh berarti baru Bu Syahdan aja yang ikut-ikut kegiatan. Ya itu juga kan ya karena saya sudah dapat ilmunya di sini. Nah, saya gini berpikir, ya Allah ya Tuhan, dulu kan saya kerja, masih anak saya Syahdan itu saya kerja di Seminyak. Saya bilang begini, ya Allah ya Tuhanku, kalau begini terus saya kapan saya bisa ngajak suami saya untuk bergabung. Artinya saya juga kepengen lihat yang lain, istilahnya kan berjalan bersama untuk mencari ilmu gitu. Akhirnya saya ngomong sama Bu Cip, sama Pak Agus, sama Pak Agus, mungkin sama Pak Haji, mungkin Pak Haji ini kasih tahu Pak Amin juga. Ya saya ngomong, tolong Bu Haji, masa saya aja yang cari ilmu, suami saya ndak. Saya bilang, mana saya jalan sendiri tidak bergandeng tangan suami saya bilang. Nah, dia bilang, oh iya dah kita ajak, nanti kita ke rumah. Alhamdulillah ke rumah. Alhamdulillah ke rumah, beliau pun orangnya alhamdulillah tidak kaku, mau terima. Ya akhirnya bergabung. Akhirnya sama-sama bergabung, ikut-ikut kegiatan. Sampai sekarang alhamdulillah. Untungnya beliau cocok sama bapak. Aduh, hobi makan, hobi olahraga. Emang gitu kalau bapak kan pasti kegiatannya ya itu. Oke, luar biasa. Nah pas pertama kali Bu Syahdan ikut kegiatan di Genta Mu'alaf Indonesia, gimana perasaannya, atau mungkin pertama kali pandangannya Bu Syahdan tentang mungkin saudara-saudara di sekitar atau kegiatan-kegiatannya tuh gimana? Pas saya pertama kali masuk tuh, pas saya dengar beliau tuh kan ngomongnya bahasa Bali semua kan. Nak kijo nih, ling kijo nih gitu. Masya Allah, orang Bali semua gitu saya. Malah jadi tetanggaan gitu malah ternyata. Jadinya di situ saya nggak canggung. Nyang nak Bali nih. Gitu saya. Waduh, ayo dah. Engken udah mendini kayak itu udah saya akhirnya. Kan udah dikasih tahu sama Bu Alimah. Udah takut tuh Bali nyang gitu. Akhirnya ya saya ikut sama beliau. Alhamdulillah di sini kayak rasanya pulang kampung kalau ke sini. Ya benar. Ini bagi kita nih rumah kita, tempat kita. Selain kita mencari ilmu juga di sini juga guru-guru kita ada di sini. Masya Allah. Ini semoga tempat ini berkah dan kita bisa punya rumah sendiri. Amin. Dan bisa kita datang kapanpun kita bisa datang gitu. Amin Allahumma. Dan beda dengan rumah orang sama rumah sendiri. Semoga dimudahkan ya Allah. Amin, apa yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak ya betul amin. Iya betul. Amin. Insyaallah. Terus program apa nih yang Bu Syahdan sukai dari kita dari Genta Mu'alaf Indonesia? Yang itu loh, yang menghafal itu suka saya. Yang menghafal Al-Quran, yang maju ke depan satu-satu. Kalau salah pun ketawa, tidak apa-apa. Itu suka saya. Dan rame-rame belajar, habis itu mengaji, habis ngaji maju ke depan, menghafal gitu. Jadi seru, besok gimana ya gitu. Jadi excited ya, jadi kayak wah gimana nih. Aduh kalau salah pun 3 kali gini pasti ketawa, salah gitu. Jadi malah gini ya, belajar asik, nggak yang tegang-tegang gitu. Tidak guys, kalau di sini tuh belajarnya tuh santai, like a friend gitu. Ya selama Bu Syahdan berarti gabung bertahun-tahun di Genta Mu'alaf Indonesia, apa yang Bu Syahdan dapatkan? Banyak sekali. Selain saya dapat saudara di sini, dapat ilmu juga. Ini keluarga saya di sini sekarang. Keluarga besar saya di Genta Mu'alaf. Ada apa-apa dengan saya, beliau yang di sini yang duluan. Pasti saya cari beliau duluan. Kenapa saya merasa di sini bagian keluarga saya sekarang. Bukan saya bilang keluarga yang dulu, tidak. Iya. Karena beda sudah. Ada apa-apa pasti beliau dari sini yang duluan. Dan beliau yang dari keluarga sana ikut di belakangnya gitu. Itu sudah saya Mu'alaf ini saya sangat bersyukur bisa gabung di sini. Orang-orangnya juga care sama kita dan seperti uminya Kak Dila juga kita seperti anggap saudara. Iya betul. Nyamuk orang Bali bilang. Ya ada apa-apa kita tidak canggung mengutarakan. Saya ada ini loh Bu, saya ada sesuatu ini. Tempat kita untuk curhat.
nomor 2 selain Allah, insyaallah. Betul. Yang pertama Allah, betul, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang banyak sebenarnya yang kita dapatkan. Mungkin nanti teman-teman yang belum bergabung bisa kepo-kepo ini tuh langsung ke sini, langsung aja dateng. Sebelum terakhir nih Bu Syahdan, sebelum terakhir, harapan kedepannya untuk lembaga kita, Yayasan Genta Mu'alaf Indonesia, kedepannya ini apa? Harapan saya kedepannya untuk Genta Mu'alaf Indonesia ini, ayo tambah semangat. Yang sudah ikut ramaikan geraha, yang belum ikut semoga bisa bergabung di sini. Yang sudah ikut tapi tidak aktif, aktifkan lagi. Gitu. Ayo bangkit, kita ramaikan geraha. Ini rumah kita, wadah kita. Mau siapa lagi yang mau ramaikan bukan kita? Gitu. Kita lo sudah enak dikasih wadah, ada tempat. Dulu kita masih bingung nyari di mana, di sini, mana sini. Bagi saudara-saudara yang bergabung tapi belum aktif, ayo aktif. Atau mungkin ada saudara yang lain punya kenalan yang mu'alaf, bisa diajak ke sini. Biar geraha ini, Genta Mu'alaf ini tambah terkenal. Bukan sekedar di Bali tapi di luar Bali juga, atau di luar negeri juga. Amin, 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 Allahumma amin. Besar, tambah berkah, amin. Dan satu lagi, semoga Allah mudahkan di tahun ini atau tahun akan datang, Allah sudah mudahkan kita punya tanah sendiri. Amin, amin, amin. Bangunan sendiri. Amin, amin. Apa yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Seperti yang kita punya lahan sebelah Masjid Sadar, berapa uangnya diperlukan. Tidak sampai setahun, tidak sampai 3 bulan, dalam waktu 2 bulan terkumpul dengan begitu banyak. Apa yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Amin. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Apa yang jadi keinginan kita, Allah kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah, amin, amin, Allahumma amin. Saya juga jadi merinding, luar biasa. Memang harapan kita kedepannya tuh memang besar sekali, agar kita punya tanah sendiri, gedung sendiri juga. Betul. Jadi kita tidak numpang-numpang lebih nyaman lagi, Masya Allah, luar biasa. Oke Bu Syahdan, terima kasih waktunya. Sama-sama Kak Dila. Sudah mau berbagi cerita, sudah mau dibuat Dila nangis malam ini. Luar biasa kisahnya, ini sangat menginspiratif bagi saya sendiri, juga mungkin bagi saudara-saudara yang menonton ini semuanya. Semoga Bu Syahdan dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu berkah segala sesuatunya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Bu Syahdan. Sama-sama. Oke, untuk saudara-saudara semuanya yang ada dimanapun dan yang sedang menonton ini, boleh banget like, comment, dan subscribe channel kita, dan juga mungkin bisa di-share ke saudara-saudara yang ada dimanapun untuk bisa menonton kisah-kisah inspiratif dari para anggota Genta Mu'alaf Indonesia. Saya Fathiatul Al-Adilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.